Polisi memberlakukan tilang elektronik di Bandar Lampung. Seorang kakek di Tanggamus nyaris diamuk warga karena mencabuli seorang bocah. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Polisi mulai memberlakukan tilang elektronik di Bandar Lampung. 5 kamera dipasang di jalan protokol untuk merekam pelanggaran. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung mulai menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik. Pengguna kendaraan yang melanggar dengan terekam kamera pengawas akan dikirimkan surat denda sanksi tilang. Pelanggar wajib melunasi denda terhitung sejak kedatangan surat konfirmasi tilang. Setelah melakukan pelanggaran, nanti dia akan konfirmasi. Pemberlakuan tilang elektronik ini dengan menggunakan kamera pengawas di 5 titik lokasi jalan raya di Kota Bandar Lampung. Di antaranya di Jalan Kartini Tanjung Karang Pusat, Jalan Patimura, Jalan Cutnyadin, Jalan Sultan Agung Simpang Kimaja, serta Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung. Dalam penerapannya, kamera akan merekam pengguna kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas seperti berkendara sepeda motor, tidak menggunakan helm, memutar balik arah atau melawan arus, tidak menggunakan nomor plat kendaraan, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta menerobos akses jalan saat berada di lampu merah. Pengguna kendaraan yang terekam kamera pengawas melanggar akan dikirimkan surat konfirmasi tilang melalui jasa pengiriman kantor pos, sesuai dengan alamat yang tertera pada STNK dan nomor plat kendaraannya. Surat konfirmasi tilang akan dikirimkan selambat-lambatnya selama 2 hari dari pelanggaran yang dilakukan. Sistem dari mulai diterbitkan surat konfirmasi itu sudah dihitung 5 hari. 5 hari setelah nanti katakanlah pelanggar itu ditilang itu 7 hari. Jadi di hari ke-8 setelah ditilang dia tidak membayar denda itu akan dijadikan status blokir STNK. Ditlantas Polda Lampung berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pelanggar lalu lintas diwajibkan menyelesaikan dalam waktu maksimal 7 hari dari diterimanya surat konfirmasi tilang. Jika tidak melunasinya, petugas akan memblokir nota wajib pajak kendaraannya. Negeri sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 bahwa untuk pelanggaran tilang kami hanya nanti dendanya akan dicantumkan di website pengadilan dan ditempel di papan pamflet kantor pengadilan. Untuk seterusnya kejaksaan barang bukti nanti kalau memang masih ada barang bukti dikirim ke kejaksaan negeri. Kalau besaran nominalnya berarti kalau tidak pakai helm gitu. Kalau denda nominal itu kan kewenangan hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Ditlantas Polda Lampung menyediakan 1 ruangan sebagai tempat masyarakat pengguna kendaraan untuk melakukan konfirmasi atau menyampaikan keluhannya terkait penerapan tilang elektronik. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. Polresta Bandar Lampung mulai memberlakukan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Pelanggar yang terekam kamera CCTV melanggar aturan lalu lintas akan dikenakan tilang elektronik. Petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung mulai memberlakukan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau pendidikan tilang bagi pengendara pelanggar lalu lintas. Polresta menggunakan kamera CCTV yang terpasang di sejumlah titik jalan raya Kota Bandar Lampung. Penindakannya dengan menggunakan mekanisme mencatat langsung nomor plat kendaraan yang melakukan pelanggaran. Ya, surat dikirim oleh kantor pos
dan itu akan dikonfirmasi kepada pemilik BE tadi. Ya. Nanti BE itu akan hadir di Polres. Kalaupun si pelanggar tadi sampaikan, motornya sudah saya jual Pak, gitu ya. Berarti motor itu nanti kita hubungi si pemilik yang berikutnya. Ya. Tentunya kita konfirmasi dulu. Ada surat konfirmasi kepada masyarakat untuk memastikan hal tersebut. Dan itu sudah ada data langsung dari elektronik registrasi dan identifikasi yang terstruktur di Samsat Raja Basa. Warga menerima rencana penerapan tilang elektronik. Aparat diminta menyosialisasikan aturan ini kepada seluruh pengendara. Setuju karena mengurangi angka kecelakaan dan juga harusnya kita sebagai pengguna jalan harus tertib dalam berlalu lintas dan juga patuh terhadap aturan yang dibuat sama Polresta. Pengendara yang melanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa denda yang bervariasi, mulai dari sanksi Rp200.000 hingga Rp1 juta. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Polresta Bandar Lampung menerapkan tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas. Sebanyak 5 kamera elektronik traffic lawsman disebar di sejumlah lokasi di Bandar Lampung. Memperlakukan yang namanya denda kesepakatan. Sementara ini, penggunaan kamera ETLE masih uji coba di Bandar Lampung. Sistem tersebut bakal berlaku efektif pada akhir Februari 2021, sedangkan pelaksanaannya dilakukan pada 17 Maret 2021. Pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas saat melintas di lokasi kamera, maka gambarnya akan tertangkap kamera ETLE yang memiliki teknologi resolusi tinggi. Pelanggar akan dikirimkan surat tilang ke rumahnya melalui PT Pos Indonesia. Dan pelanggar diberi waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi, baik melalui website atau datang langsung ke Mapolresta. Usai konfirmasi, pengendara diberi waktu maksimal 7 hari untuk membayar denda tilang secara elektronik. Pembayaran melalui akun virtual bank. Sanksi lebih tegas akan diterapkan bagi pelanggar yang tidak membayar tilang, yaitu STNK kendaraan yang bersangkutan akan diblokir dan tidak bisa membayar pajak kendaraan. Berikut ini 5 lokasi kamera ETLE dan 10 kamera pemantau di Bandar Lampung. Jalan Sultan Agung Simpang TL Kimaja arah flyover Kimaja, Jalan Cut Nyadin Simpang TL Tamin arah Agus Salim Bawah, Jalan Patimura Begadang Resto arah Jalan Patimura, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam JPO UBL dari 2 arah, dan Jalan Kartini JPO Garuda. Sedangkan 10 lokasi kamera pemantau ada di Jalan Imam Bonjol Flyover Kemiling, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Tugu Raden Intan, Jalan Raya Kudus Simpang Airan, Jalan RE Martadinata Simpang Sukamaju, Jalan Soekarno-Hatta Simpang Jalan T. Ambon, Bundaran Tugu Adipura, Jalan Walter Mongonsidi Kantor Gubernur, Jalan Malahayati Simpang Bank BCA, Jalan Sudirman Flyover Pahoman, dan Jalan Raden Imbakusuma Tugu Durian. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kakek di Tanggamus nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Pria 60 tahun ini diduga mencabuli seorang bocah perempuan yang baru berusia 8 tahun. Dalam penangkapan yang sempat direkam kamera amatir warga, JM nyaris dihakimi warga dan ayah korban yang geram atas perbuatannya. Beruntung petugas datang dan dapat meredam emosi warga. Tersangka ditangkap saat berada di depan rumahnya di Kota Agung Pusat. Kakek ini ditangkap atas laporan SU ibu kandung korban. Berdasarkan keterangan korban, tersangka telah 5 kali bertindak cabul. Terakhir, seorang tetangga memergoki perbuatan tercela JM. Dia mengaku mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp2.000. Dia juga mengancam korban agar tidak berani melapor. JM pernah masuk penjara dalam kasus yang sama dan keluar sekitar 2 tahun lalu. Barang bukti yang diamankan berupa celana dan baju yang digunakan korban, serta celana yang digunakan tersangka. Korban, tersangka ini sudah melakukan pencabulan sebanyak 5 kali.
Nah, setiap melakukan perbuatannya dia mengiming-imingi dengan memberi uang yaitu senilai Rp2.000 kepada korban dan mengancam untuk korban tidak menceritakan hal tersebut. Biasanya tersangka melakukan perbuatan saat rumahnya kosong atau orang tua pelaku yang sudah tua tertidur. Baru korban dipanggil dan diajak ke dalam rumah yang bersangkutan. Pasal 82 Junto 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman 15 tahun kurungan penjara atau denda Rp5 miliar. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan intensif di Polres Tanggamus. Dia terancam hukuman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Wali Kota Eva Duyana meninjau penerapan prokes di tempat usaha. Tetaplah bersama kami. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau berbagai tempat usaha, salah satunya toko oleh-oleh. Peninjauan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Wali Kota meninjau toko oleh-oleh di Teluk Betung. Peninjauan untuk memantau penerapan protokol kesehatan di tempat usaha. Toko yang ditinjau merupakan toko yang telah ditindak oleh Satgas COVID-19 beberapa waktu lalu. Wali Kota menilai pemilik toko telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pengunjung wajib bermasker, menyediakan fasilitas cuci tangan, membatasi jumlah pengunjung dan menyediakan stiker jaga jarak. Dan ini awal untuk membuka semua toko-toko makanan yang ada di Kota Bandar Lampung, untuk memprioritaskan bagi warga masyarakat Kota Bandar Lampung dan juga kualitasnya yang memang sesuai dengan yang diharapkan toko-toko yang ada di tempat kita. Pemkot berharap pelaksanaan protokol kesehatan serupa dapat dilaksanakan di tempat usaha lainnya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Wali Kota Eva Duyana kembali meluncurkan Kampung Tangguh Nusantara di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang. Eva berharap Bandar Lampung akan kembali menjadi zona hijau COVID-19. Pembukaan acara yang kedua. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan Kampung Tangguh Nusantara di Srengsem, Panjang. Kampung Tangguh ini disiapkan sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan akibat pandemi COVID-19. Untuk menekan penyebaran COVID-19, Kampung Tangguh juga disiapkan pemulihan ekonomi dengan menggalakkan UKM-UKM di kecamatan. Diharapkan dengan adanya program Kampung Tangguh ini, Bandar Lampung yang kini zona orange bisa kembali ke zona hijau. Camat, tokoh-tokoh masyarakat semua akan bergerak untuk menanggulangi COVID-19 karena kita sekarang zona orange. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita memasuki zona hijau. Masyarakat diminta tidak menyepelekan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan keluarga. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung belum mengizinkan sekolah berlangsung secara tatap muka. Wali Kota Eva Duyana menyatakan proses belajar tatap muka harus dilakukan sesuai tahapan. Salah satunya Bandar Lampung masuk zona hijau pandemi COVID-19. Pemkot Bandar Lampung belum mengizinkan proses belajar mengajar secara langsung. Wali Kota Eva Duyana menyatakan proses belajar saat ini masih secara daring untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Belajar tatap muka baru akan dilakukan setelah Bandar Lampung berada di zona hijau. Saat ini Bandar Lampung masih berstatus zona orange. Eva berterima kasih kepada orang tua yang telah membimbing anak selama proses belajar daring. Kami juga dan pemerintah kota mengucapkan banyak terima kasih. Sudah banyak pendampingan anak-anak selama daring di rumah. Mudah-mudahan kalau zona hijau sudah
bersama kita, sudah ada di Kota Bandar Lampung, sudah masuk insya Allah. Pemkot juga telah melakukan vaksinasi kepada guru dan kepala sekolah. Pemkot menyediakan sekitar 12.000 dosis vaksin untuk tenaga pendidik. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menggelar silaturahmi bersama DPRD setempat. Bupati juga meminta dukungan kepada anggota Dewan dalam membangun Lampung Selatan. Silaturahmi berlangsung di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan beberapa hari lalu. Nanang mengatakan Pemkat akan terus berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah. Agar pembangunan ini dapat berjalan, harus mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, terutama kepada DPRD Lampung Selatan. Pemkap akan mengembangkan usaha milik daerah dalam bidang pembangunan kepariwisataan. Wisata-wisata yang ada di lingkungan-lingkungan kita. Nah, ini harapan kita kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, mohon doa dan dukungannya. Apa yang kami akan lakukan mengenai tentang BUMD, karena harapan kami BUMD inilah wadah yang nanti. Diharapkan dengan adanya dukungan DPRD, upaya pengembangan usaha milik daerah dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang budidaya umbi porang yang diminati warga. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Jika dulu banyak diabaikan, tanaman porang kini mulai dibudidayakan. Bahkan di pasar ekspor, umbi porang sangat diminati untuk diolah sebagai bahan baku tepung. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Porang merupakan salah satu komoditas pertanian yang sedang diminati pasar lokal maupun ekspor. Salah satu sentra porang adalah Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Umbi dari porang yang sering dianggap masyarakat sebagai makanan ular ini ternyata memiliki pasar ekspor sampai Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Jika dulu tanaman ini dibiarkan tumbuh liar, kini mulai dibudidayakan. Harga umbi porang segar di Suwoh saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. Petani dapat meraup untung yang sangat besar. Dengan komoditas yang lain, untuk saat ini itu paling tinggi di porang. Selain perawatannya mudah, tentunya hasilnya juga cukup menjanjikan. Untuk luas lahan kita sendiri berapa, Pak? Kalau di tempat saya ini 1,5 hektar. Kita tanam porang? Iya. Itu tumpang sari atau bagaimana? Tumpang sari. Tumpang sari. Dengan luasan lahan 1,5 hektar itu kita bisa nanam berapa banyak porang? Itu kisaran 20.000 batang? Iya, 20.000 bibit. Modal kita tanam kemarin itu berapa, Pak? Untuk 1,5 hektar itu kisaran 30-an juta. 30 juta? Iya. Itu berikut udah dari persiapan lahan, pupuk, dan perawatan. Untuk masyarakat yang tertarik membudidayakan tanaman ini, bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbi yang telah memiliki titik tumbuh yang ditanam secara langsung. Kelebihan lainnya, porang bisa ditanam dengan tumpang sari karena toleran dengan naungan hingga 60%. Kendati begitu, tanaman ini baru bisa menghasilkan umbi yang baik pada usia di atas 1 tahun sehingga masa panennya cukup lama.
Kalau umbi produksi itu kan kalau pabrik menerimanya itu di angka setengah kilo ke atas. Jadi kalau yang memang ukuran 2 on, 3 on itu kita jadikan bibit ulang. Kalau untuk wilayah sini secara pribadi saya siap menampung dengan hasil panen petani nanti. Saya siap menampung. Biasanya sih harga tertinggi dia di bulan 8, bulan 9 karena tingkat kadar air untuk porang ini dia udah lebih rendah, penyusutannya lebih kecil. Harga terendahnya berapa? Harga tertingginya berapa, Pak? Kemarin kalau untuk di tahun 2020 ini harga terendah untuk di pabrik itu 6-7 ribu. Nah sekarang harga puncak ini dia di 14 ribu. Pemasaran umbi porang tidaklah sulit, sebab pabrik lokal seperti di Mojokerto, Jawa Timur sangat membutuhkan pasokan umbi tersebut untuk memenuhi kebutuhan bahan campuran pembuatan tepung, lem, jelly, dan kosmetik. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.